Apa yang bisa saya bantu? Ini karena kosong kursi Pak. Ya sudah, kalau kursi kira-kira berapa? Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya. Di persidangan lanjutan suap penerimaan mahasiswa baru Unila terbongkar ada percakapan atau chat antara mantan Rektor Unila Karomani dengan anggota DPR RI, Tamanuri yang menitipkan seorang calon mahasiswa. Karomani sempat mengirimkan pesan chat kepada Tamanuri, jika HP-nya sudah dipantau oleh KPK sebelum berlangsung OTT. Dalam sidang kali ini, JPU KPK menghadirkan 6 saksi dengan terdakwa Karomani, Heriandi, dan M. Basri di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis 9 Maret 2023. Mereka adalah anggota DPR RI Tamanuri, Bupati Lampung Timur M. Dawam Raharjo, PJ Bupati Mesuji Sulpakar, dosen FKIP Unila Iwayan Mustika, Kadis Pendidikan Lamsel Asep Jamhur dan Sekretaris PWNU Lampung periode 2018 sampai 2023 Arianto Munawar. Dalam persidangan, JPU KPK mengungkap isi chat anggota DPR RI Tamanuri dengan terdakwa Karomani perihal mahasiswa titipan di Fakultas Kedokteran Unila. Dalam chat tersebut, Karomani memberitahukan kepada Tamanuri jika ponsel pribadinya disadap oleh KPK. Hal itu terjadi sebelum KPK melakukan OTT dalam kasus perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022. Awalnya, JPU KPK Asril bertanya ke Tamanuri perihal namanya dicatut untuk menitipkan anak anggota DPRD Lampung Mardiana masuk FK Unila. Tamanuri mengaku memang pernah menerima nama calon mahasiswa titipan tersebut. Namun, ia tidak mengetahui apakah Mardiana menyerahkan sejumlah uang atau tidak agar anaknya masuk FK Unila. Tamanuri mengatakan, dirinya membantu Mardiana karena pernah jadi staf ahlinya. Lalu, Mardiana menyerahkan nomor pendaftaran anaknya ke Tamanuri, dan Tamanuri menghubungi Karomani yang saat itu menjabat Rektor Unila. Lalu, JPU KPK Asril menunjukkan barang bukti percakapan via WhatsApp saksi Tamanuri dengan terdakwa Karomani. Dalam percakapan tersebut, saksi Tamanuri pernah meminta bantuan ke terdakwa Karomani untuk meloloskan salah satu calon mahasiswa. Kemudian, Karomani mengarahkan Tamanuri ke Wakil Rektor 1 Unila Heriandi karena HP-nya sedang dibidik KPK. Lalu, Tamanuri kembali menghubungi Karomani untuk mengajak ketemuan. Namun, Karomani sedang berada di Pontianak dan menyuruh menghubungi Mardiana. Tamanuri kembali membalas pesan tersebut dan menyampaikan ke Karomani bahwa anak yang dimaksud sudah menangis ingin kuliah di FK Unila. Lalu, Karomani mengirim pesan kembali ke Tamanuri agar berhati-hati dan mengingatkan kembali bahwa HP pribadinya sudah dipantau KPK. Saksi lainnya, mantan anggota DPR RI Arianto Munawar mengaku menitipkan anak perwira polisi AKBP Happy Asasi untuk masuk FK Unila tahun 2021. Arianto mengaku guna meloloskan calon mahasiswa tersebut sudah menyerahkan uang senilai 500 juta rupiah. Uang itu untuk sumbangan pengembangan institusi, atau SPI sebesar 400 juta rupiah, dan infak pembangunan gedung Lampung Nahdlin Center, atau LNC sebesar 100 juta rupiah. Awalnya, JPU KPK Asril bertanya ke saksi Arianto perihal mahasiswa yang dititipkannya di Fakultas Kedokteran Unila. Arianto mengaku mahasiswa tersebut merupakan titipan dari anak sahabatnya bernama Happy Asasi anggota Polri. Lalu, ia menghubungi Karomani dan memberitahukan bahwa nama mahasiswa tersebut merupakan keponakan Musa Zainuddin mantan DPR RI. Arianto mengatakan, mahasiswa dimaksud mau tes jalur mandiri, dan sudah mengisi formulir SPI dan siap menyumbang 400 juta rupiah. Arianto mengungkapkan, awalnya Happy berniat menyumbang SPI sebesar 300 juta, namun anaknya sudah terlanjur mengisi sebesar 400 juta. Arianto mengungkapkan, total uang yang dikeluarkan guna meloloskan mahasiswa titipan tersebut sebesar 500 juta. Namun, 100 juta untuk sumbangan LNC diserahkan ke Mualimin sebelum pengumuman kelulusan pada 4 Juli 2021. Menanggapi kesaksian tersebut, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan bertanya ke terdakwa Karomani apakah ada yang keberatan dengan keterangan saksi.
Terdakwa Karomani mengaku keberatan dengan keterangan Arianto Munawar tersebut. Karomani mengungkapkan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan saksi Arianto maupun Happy Asasi. Selain itu, dirinya tidak pernah memerintahkan Mualimin untuk meminta sumbangan SPI sebelum pengumuman kelulusan. Di lain pihak, saksi Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo mengaku memberikan infak untuk gedung LNC 100 juta berupa kursi. Dalam persidangan terungkap bahwa anak Dawam bernama DF masuk ke FK Unila tahun 2021 lewat jalur prestasi. Prestasi yang bersangkutan yaitu Hafiz Al-Quran 30 juz. Diketahui tahun 2022, Dawam pernah membuat rekomendasi terkait permintaan calon mahasiswa mendaftar FK Unila berinisial ME yang merupakan anak pedagang pecel lele di Raja Basa. Dawam mengungkapkan hanya memberikan surat rekomendasi ke Unila dengan surat agar calon mahasiswa tersebut bisa diterima di FK Unila. Namun, calon mahasiswa yang direkomendasikan tersebut tidak lulus. Kemudian, JPU Asril bertanya ke saksi Dawam perihal ada sumbangan sebesar 100 juta yang diberikan oleh saksi guna bantuan gedung LNC. Dawam menjelaskan, awalnya ingin bertemu dengan Maulana pegawai Unila untuk membahas pansel. Lalu, Maulana mengajak Dawam bertemu di gedung LNC. Saat di LNC Dawam bertemu Mualimin staf Unila atau orang kepercayaan Karomani dan mengajak berkeliling melihat gedung itu. Melihat gedung LNC masih kosong, Dawam merasa ingin membantu dan memberikan bantuan berupa kursi. Ia pun langsung membeli bantuan kursi tersebut di Informa. Saksi PJ Bupati Mesuji, Sulpakar juga mengaku menitipkan anak Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus PLT Kepala Dinas Pendidikan Lamsel Asep Jamur masuk FK Unila tahun 2022. Sulpakar mengaku proses penitipan tersebut diterimanya saat Asep menyambangi kediamannya pada subuh hari dan membicarakan ihwal niatan anaknya hendak mendaftar jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unila. Sulpakar menjelaskan, pasca menerima kartu tanda peserta calon mahasiswa titipan tersebut, 1 bulan kemudian bertemu Karomani, membicarakan penitipan tersebut secara langsung di suatu forum rapat. Lalu, JPU Asril bertanya ke Sulpakar apakah dalam kesepakatan dalam proses titip-menitip tersebut ke Karomani ada pemberian uang. Sulpakar mengaku tidak ada. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Pinem, Kupas TV melaporkan.